adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama kak Michelle dan Kak Jennifer. ya adik-adik, kita sudah mulai ibadah kita. Kalian udah tidak boleh main-main lagi ya. Yuk kita sudah memulai, tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan, supaya kami akan memulai ibadah kita. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan supaya lancar Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo kita daki lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Kita terbang lagi. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Yuk adik-adik, kita siap-siap lagi karena kita mau berjalan bersama Yesus. Yeay! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Yuk adik-adik, kita sudah mau masuk ke dalam firman. Kita akan lebih serius lagi. Udah tidak ada yang boleh main-main lagi ya adik-adik. Bapa
Tuhan, ya adik-adik. Katakan haleluya. Adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah nama Engkau ya Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang diceritakan oleh kakak yang akan memberikan firman Tuhan nanti ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang disayang sama Tuhan. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Nah, kakak mau cerita sekarang tentang bertumbuh. Adik-adik, apakah di rumah ada yang punya adik yang masih kecil enggak? Yang masih bayi? Yang mimi susu dikasih mama botol. Kemudian yang kalau lapar, nangis. Kalau ngantuk, nangis. Terus tiba-tiba kalau ada semutnya, digigit semut, nangis, gak bisa apa-apa. Belum bisa pipis sendiri, pakai pampers sama papa mama, dikit-dikit nangis, cuman bisanya bobo, maem, mimi cucu aja. Nah, tapi berjalan waktu, adik kecil kita bertumbuh. Kemudian mereka jadi umur 3 tahun, 4 tahun, mereka udah bisa jalan sendiri. Kemudian udah gak pakai pampers lagi, sudah bukan minum cucu pakai botol dot lagi. Tapi mereka sudah bisa minum susu pakai gelas. Udah makannya nasi sekarang, bahkan udah mulai bisa makan sendiri. Kemudian naik ke TK, kemudian masuk ke SD. Kemudian naik ke SMP, mulai besar, SMA, bahkan bertumbuh jadi dewasa. Nah, adik-adik di rumah kita lihat dan kita belajar bahwa manusia itu secara badan bertumbuh. Nah, ini yang kelihatan mata. Tapi kita harus belajar juga bahwa ada manusia di dalam kita yang gak kelihatan pertumbuhannya, tapi itu pasti dan bertumbuh. Apa itu? Sifat, perbuatan kita, karakter kita. Kakak mau cerita, ada seorang ahli agama namanya Saulus. Dia pinter, dia sekolah tinggi, dia belajar. Tapi dia sombong, dia angkuh, dia merasa paling benar. Dia benci sama orang-orang Kristen yang takut akan Yesus, takut akan Tuhan. Dia pergi ke imam besar, dia minta surat kuasa. Untuk apa? Untuk membunuh, untuk menganiaya orang-orang yang percaya Yesus. Wah, dia dengan gagah berani, dia naik kuda menuju ke suatu kota namanya Damsyik. Karena dia punya tujuan
menganiaya orang Kristen. Mari kita lihat sekarang Saulus naik kuda. Oke. Inilah dia Saulus yang jahat itu. Tiba-tiba ketika dia naik kuda, ada cahaya yang memancar. Jatuhlah Saulus dan tiba-tiba dia menjadi buta. Tuhan Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tiba-tiba Saulus menjadi buta, tidak bisa melihat lagi. Dia ditaruhlah ke sebuah kota. Dan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul berkata, 3 hari dia tidak makan, tidak minum. Nah, Tuhan mengutus seseorang yang bernama Ananias. Kemudian Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus. Jadi namanya berubah jadi Paulus. Dan dia bertobat, dia percaya Yesus, dibaptis. Nah, sejak dibaptis terjadi perubahan luar biasa kepada Paulus. Dia langsung menceritakan tentang Yesus, orang-orang jadi heran dan takut. Loh, ini kan bukannya kemarin Saulus yang menganiaya, membunuh teman-teman kita. Kok sekarang dia menceritakan tentang Yesus? Akhirnya orang-orang yang teman-temannya Saulus tadi benci, berusaha bunuh dia. Bahkan semua gerbang-gerbang kota ditutup. Apa yang terjadi? Bahkan akhirnya murid-murid menurunkan Rasul Paulus dari tembok kota. Paulus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang tadinya jahat, sombong, sok pinter dia. Sekarang begitu terima Tuhan Yesus, dia berani menyala-nyala bertumbuh. Nah, adik-adik, kita sekarang hidup di zaman ini juga harus berani dan mau bertumbuh. Kalau kita di sekolah tadinya nakal, di rumah gak mau dengar-dengaran sama papa mama, suka marah-marah, suka kita ngambek. Tapi sekarang Kristus dalam kita, ayo sekarang kita semua bertumbuh. Ya, bertumbuh itu proses, tapi mari kita hari demi hari mau belajar. Kakak dulu waktu SMP juga nakal. Nakalnya gimana? Suka nyontek. Nah, nyontek sama teman kiri, nyontek sama teman kanan, gitu. Atau kadang-kadang kita yang ngasih contek. Tapi suatu kali kakak ikut KKR, KKR itu ibadah. Di situ kakak menerima Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kakak mengambil keputusan untuk tidak nyontek lagi. Akhirnya dibully sama teman-teman kakak. Mentang-mentang nih Kristen nih katanya gitu, dibully kiri, dibully kanan, diolok-olok, lu sok suci lu anaknya siapa lu sekarang katanya gitu, diolok-olok. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus, Yesus di dalam kita harus bertumbuh, tetap ngambil keputusan, walaupun dibully, biarin. Tapi Kristus dalam kita. Sejak kagak nyontek, bukan berarti nilainya turun. Akhirnya jadi rajin belajar sendiri di rumah. Nilainya makin baik. Nah, kakak cerita satu cerita lagi. Dulu waktu kakak masih SMP, pernah curi. Nah, pergi ke mall. Zaman dulu belum pakai barcode. Kalau sekarang belanja di mall, bayar kan kita kasihkan ke petugasnya di kasir. Petugas kasirnya kan ngelihat pakai barcode. Zaman dulu belum ada barcode, ditempelin stiker harga. Nah, kakak sama teman-temannya kakak berenam, bertujuh gitu yang nakal-nakal, kita pergi ke mall, diganti tuh harganya. Kita beli coklat, kita beli kotak pensil, kita beli macam-macam. Yang harganya misalnya 5.000, kita ambil 5.000-nya, kita tukar dengan harga 500 rupiah. Kasirnya belum tahu karena nggak ada barcode. Wah, kita seneng, kumpul di rumah salah satu temen, kita keluarin barang-barang curian kita.
tapi itu enggak membawa kebahagiaan. Tidak ada kebanggaan dari hasil-hasil seperti itu. Tapi begitu kakak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak sudah enggak mau lagi melakukan itu semua. Makanya dibully lagi sama teman-teman, sok suci kamu, sok suci kamu. Tapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengambil keputusan untuk bertumbuh. Justru ketika kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita bertumbuh bukan berarti kita terpenjara. Sebab ada yang bilang kalau ikut Yesus gak enak, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh nakal, gak boleh itu. Tapi justru Kristus di dalam kita memberi sukacita, memberi kebebasan sehingga kita gak terikat. Orang bilang ikut Tuhan Yesus gak boleh nyontek, gak enak. Tapi Tuhan kasih hikmat malah, nilainya lebih bagus. Orang bilang ikut Yesus gak enak, yang teman-teman SMP gak boleh ngerokok. Loh siapa bilang justru yang ngerokok itu terikat rokok, duit habis buat rokok, kesehatan habis batuk-batuk gara-gara rokok. Tapi justru ikut Yesus kagak ngerokok, sehat, paru-paru kita sehat. Ayo semua adik-adik, kita semua mau bertumbuh. Justru ketika kita ikut Yesus, kita merdeka, kita sehat, kita dikasih kepintaran sama Tuhan, dan kita bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua ucapkan pada siang hari ini, hari ini kita ngucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Yesus sudah memilih kami. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk kami bertumbuh, untuk kami berbuah di dalam Engkau. Kami memutuskan untuk menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-teman kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Ayo adik-adik semua, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kamu damai sejahtera. Dan sukacita kerajaan Allah menyertai engkau semuanya dan membuat engkau hidup berkemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Yeay.